Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Sinta Aryani dari mahasiswi jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Belakangan ini kerap terjadi berbagai kasus tindak kejahatan, mulai dari pencurian, korupsi, pembulian hingga kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan salah satu kasus yang perlu mendapatkan perhatian, karena kasus ini kerap terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Seperti pada kasus Heri Wirawan yang merupakan pemimpin dari salah satu pesantren terjerat kasus pidana karena akibat pemerkosaan 13 santriwati di Bandung. Kasus ini telah berkembang dari tahun 2021 hingga tahun 2022 dan Heri Wirawan dinyatakan bersalah dan divonis mendapatkan hukuman mati. Berikut kita akan membahas dan menganalisis secara detail bagaimana kasus dari Heri Wirawan tersebut. Heri Wirawan atau HW merupakan pemimpin dari salah satu pesantren yang ada di kota Bandung. Mulanya HW mendirikan yayasan Yatim Piatu Manarul Huda di Antapani Tengah, kota Bandung pada tahun 2016. Kemudian dia mendirikan Madani Boarding School di Cibiru, kemudian Pondok Pesantren Tafiz Madani di Sukanegara, Antapani Kidul. Dari sinilah awal kejahatan HW dimulai. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 86 perkara pidana khusus tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Bandung, diungkapkan bahwa HW mendirikan yayasan dan pondok pesantren tersebut untuk melancarkan kejahatannya. Kejahatan yang diperbuat oleh HW mulai terkuak pada tahun 2021, yang dimana ketika salah satu keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Garut. Setelah dilaporkan bahwa terdapat 12 santriwati lainnya yang melaporkan hal serupa. Bahkan 8 korban diantaranya telah melahirkan 9 bayi. Tindakan pemerkosaan tersebut diperkirakan berlangsung dari tahun 2016 hingga tahun 2021, yang dimana dilakukan di berbagai lokasi seperti di ruang yayasan, hotel maupun di apartemen, yang dimana para korban diiming-imingkan biaya kuliah, biaya pesantren hingga biaya sekolah. Kasus ini terus dilakukan penyelidikan hingga pada 16 Desember 2021, Heri Wirawan dipanggil oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan mendatangkan 21 saksi. Berdasarkan keterangan saksi, korban, dokumen, serta pengakuan dari HW itu sendiri yang telah melakukan perbuatannya dan telah meminta maaf. Namun permohonan maaf tersebut tidak mempengaruhi proses persidangan. Setelah dilakukannya sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada 15 Februari 2022, majelis hakim memutuskan bahwa HW dipenjara seumur hidup. Namun HW melakukan banding karena keberatan atas keputusan tersebut. Namun dari hasil banding pada 4 April 2022, HW divonis hukuman mati dan dibebani restitusi para korban sekitar 332 juta. Setelah divonis hukuman mati tersebut, selanjutnya HW juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kasasi yang diajukan ditolak oleh MA. Berdasarkan kasus tersebut, HW dihukum sesuai dengan pasal 21 KUHP, Jas pasal 27 KUHP, Jas pasal 153 ayat 3 KUHP, Jas ayat 4 KUHP, Jas pasal 193 KUHP, Jas pasal 222 ayat 1, Jas ayat 2 KUHP, Jas pasal 241 KUHP, Jas pasal 242 KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 Ayat 1 Ayat 3 sebanding dengan Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak sebanding dengan Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan. Jika dianalisis bahwa kasus yang telah diperbuat oleh HW merupakan tindak pidana yang sudah seharusnya mendapatkan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Kejahatan yang telah diperbuat oleh HW tentunya merugikan para korban yang mana dapat menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban serta keluarganya.
Belum lagi anaknya yang lahir dari perbuatan HW bisa saja kelak mendapatkan kencaman maupun bulian dari lingkungan sekitar. Kemudian, kejahatan yang dilakukan oleh HW selain merugikan para korban, dapat merusak citra keagamaan. Yang mana pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman untuk kita menuntut ilmu keagamaan, namun menimbulkan stigma yang buruk bagi masyarakat serta para orang tua. Sehingga dengan dampak yang ditimbulkan, para bukti-bukti, dokumen, serta pengakuan dari HW itu sendiri bahwa keputusan hakim untuk memvonis HW hukuman mati merupakan tindakan dan langkah yang tepat. Sehingga agar pelaku nantinya tidak melakukan hal serupa dan setidaknya para korban serta keluarga mendapatkan keadilan yang setimpal. Analisisnya saya lakukan berdasarkan kutipan vina.co.id, kompas.com, dan Detik Jabar. Kalian semua dapat membaca secara lengkap kasus tersebut di link yang tertera di deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.